Rasa cemas itu dalam kehidupan sebenarnya punya manfaat. Manfaatnya itu apa sih? Jadi rasa cemas itu bisa ngebuat kita itu jadi lebih berwaspada atau berhati-hati akan adanya bahaya. Tapi kalau misalkan rasa cemas itu sudah tidak terkontrol, itu akan membuat rasa cemas itu jadi tidak sehat atau biasa yang disebut dengan gangguan kecemasan. Kecemasan itu apa sih? Menurut Stephen, seorang psikolog terlatih, kecemasan itu berasal dari kata Latin yaitu anxious, yang memiliki arti penyempitan atau pencekikan. Kecemasan itu mirip dengan rasa takut, tetapi dengan fokus yang kurang spesifik. Kalau ketakutan itu biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan itu ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya yang tidak terduga yang terletak di masa depan. Kecemasan itu merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti jantung itu berdetak kencang, berkeringat, kesulitan bernafas. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2013 itu menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan gangguan kecemasan pada usia 15 tahun itu mencapai 14 juta orang, setara dengan 6% jumlah penduduk di Indonesia. Dan menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 itu sudah mencapai 6,1%. Gail mengelompokkan kecemasan itu menjadi 3 respon. Yang pertama ada perilaku, kognitif, dan afektif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perilaku. Perilaku ditandai dengan gelisah, ketegangan fisik, tremor, mudah terkejut, bicaranya yang cepat, suka menarik diri dari hubungan interpersonal, inhibisi, yaitu hambatan bagi otot dalam bekerja. Hal ini tuh akan menyebabkan gangguan dalam beraktivitas, melarikan diri dari masalah atau menghindar. Jadi kalau misalkan dia punya masalah, dia tuh gak mau ngadepin masalah dia cenderung menghindari masalah itu atau ninggalin masalah itu tanpa dia mau ngatasin masalah itu. Yang terakhir itu dia ini merupakan orang yang sangat waspada. Yang kedua itu kognitif. Dan dalam kognitif ini ditandai dengan yang pertama itu perhatiannya sering banget keganggu. Yang kedua dia punya konsentrasi yang sangat buruk. Yang ketiga dia tuh mudah lupa. Terus juga kalau misalkan dia tuh ngasih penilaian dia tuh sering banget salah. Selanjutnya itu dia memiliki hambatan dalam berpikir. Kemudian kreativitas dia menurun dan produktivitas dia juga menurun. Kemudian dia tuh juga orangnya mudah bingung, terus memiliki pikiran yang sangat waspada. Yang terakhir itu ada preokupasi. Preokupasi itu apa sih? Preokupasi itu jadi seseorang ngerasa kalau dia tuh punya penyakit yang serius yang didasarkan pada interpretasi keliru pada gejala tubuh. Contohnya itu misalkan dia tuh demam, terus dia juga flu. Nah, gara-gara flu-nya ini dia tuh jadi susah nafas. Gara-gara demam dan flu-nya ini dia tuh nganggep kalau dia tuh punya penyakit corona, padahal belum tentu dia sakit corona karena dia belum periksa ke dokter kan. Jadi dia tuh mendiagnosis sendiri diri dia, padahal itu tuh belum tentu kalau dia itu punya penyakit corona. Yang terakhir itu ada afektif. Afektif ditandai dengan yang pertama itu dia mudah terganggu. Yang kedua dia itu tidak sabaran, jadi dia tuh apa-apa tuh nggak sabar gitu. Juga punya tingkat khawatir yang lebih tinggi dari biasanya. Dia juga sering banget ngerasain rasa bersalah yang berlebihan. Jadi misalkan dia melakukan sesuatu, dia tuh takut kalau yang dia lakuin tuh salah. Dia cemas kan, gimana nih kalau misalnya apa yang saya lakuin itu bisa ngebikin orang lain jadi mikirin yang aneh-aneh atau mungkin bikin orang lain sakit hati, padahal kan belum tentu ya. Jadi itu punya selagi dia apa yang dia omongin itu baik, jadi belum tentu orang itu sakit hati sama omongan dia, tapi dia udah mikir wah nanti orang ini sakit hati nih sama omongan saya, padahal kan belum tentu. Terus juga dia punya rasa malu yang berlebihan, jadi mau ngapain aja dia malu. Misalkan nih dia mau ngomong sesuatu, dia mikir nanti orang mandang dia gini, mandang dia aneh lah, mandang dia apa, jadi itu membuat rasa malu dia itu beda dari yang biasanya. Gejala kecemasan ini itu bisa diidentifikasi melalui 3 komponen. Komponen yang pertama itu ada komponen kognitif. Komponen pertama itu cara individu memandang keadaan. Mereka berpikir terdapat kemungkinan buruk yang siap mengintai mereka sehingga menimbulkan rasa ragu, khawatir, dan ketakutan yang berlebih apabila hal tersebut terjadi. Mereka menganggap diri mereka itu
mampu, dan ketidakmampuan ini mengakibatkan mereka itu tidak memiliki kepercayaan diri dan menganggap suatu situasi itu sebagai ancaman yang sulit dan kurang mampu untuk diatasi. Yang kedua itu ada komponen fisik. Pada komponen fisik itu berupa gejala yang bisa dirasakan secara langsung oleh fisik atau biasa disebut sebagai sensasi fisiologi. Gejala ini tuh seperti sesak nafas, detak jantung yang lebih cepat, sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Gejala ini tuh merupakan respon alami yang terjadi pada individu saat dia tuh merasa kalau dia tuh sedang terancam atau mengalami situasi yang berbahaya. Terkadang juga menimbulkan rasa takut pada saat sensasi fisiologis tersebut sedang terjadi. Yang ketiga itu ada komponen perilaku. Pada komponen perilaku itu melibatkan perilaku atau tindakan seseorang yang over controlling. Kecemasan itu memiliki 4 aspek yang akan dibahas satu persatu. Aspek yang pertama itu merupakan physical symptom. Physical symptom atau reaksi fisik pada orang yang cemas ditandai dengan telapak tangan yang berkeringat, otot tegang, jantung berdebar, sulit bernafas, dan juga pusing ketika individu menghadapi suatu kecemasan. Yang kedua itu ada thought. Pada aspek ini, individu itu merasa kalau dia itu tidak mampu, tidak siap, dan merasa tidak memiliki keahlian. Contohnya itu kayak pas interview kerja. Jadi dia itu ngerasa kalau dia itu nggak siap untuk melakukan wawancara kerja, dan dia ngerasa kalau dia itu nggak mampu, dan dia itu ngerasa kalau dia itu nggak yakin akan kemampuan dia sendiri. Dan pemikiran yang seperti ini tuh akan menetap pada individu apabila dia nggak merubah pemikiran ini ke hal yang lebih positif. Selanjutnya yaitu behavior. Individu dengan kecemasan akan cenderung menghindari situasi penyebab kecemasan. Tidak nyamanan ini akan menyebabkan dia itu merasa keringat dingin, mual, dan juga gangguan tidur. Terakhir yaitu feelings. Maksud dari aspek ini yaitu suasana hati individu dengan kecemasan meliputi perasaan marah, panik, gugup yang dapat memunculkan kesulitan untuk memutuskan sesuatu, seperti perasaan gugup saat ada perbincangan kerja. Menurut Freud, kecemasan itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama itu ada kecemasan neurosis. Kecemasan ini tuh muncul karena pengalaman pada suatu objek yang menurutnya berbahaya, sehingga menimbulkan bayangan-bayangan yang membuatnya merasa terancam. Juga itu ada kecemasan moral. Kecemasan ini tuh muncul apabila individu itu ngerasa bersalah ketika ia tuh melanggar norma moral yang ada. Selanjutnya itu ada kecemasan realistik. Kecemasan ini tuh merupakan kecemasan atau rasa takut yang muncul akan bahaya-bahaya yang ada di dunia luar. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau misalnya video ini tuh banyak banget kekurangan karena di sini aku juga baru belajar. Assalamualaikum.